Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore Pak ya, soalnya saya nggak tahu jam berapa di dalam ruangan soalnya. Selamat sore Pak Rustandi, Pak Rahman, dan kawan-kawan sekalian. Mohon izin untuk mempresentasikan biodata diri saya. Nama saya Fajar Susilo. Rumah saya Jalan Raya Pasir Putih, di Sawangan, Depok, Pak. Jabatan saya masih housekeeping, kebetulan alhamdulillah housekeeping. Nah, ini untuk pendidikan saya itu dulu di SDN 03 Pasir Putih. Kalau ada yang tahu mungkin. Dan itu tahunnya tuh tahun 1993, Pak. Tua ya, tua banget ya. Ya Allah, tua banget. Jelek banget lagi. Dari 1993 sampai dengan 1999 dan alhamdulillah lulus. Kebetulan lulus, dan setelah itu saya melanjut di SMP 10 Depok. Nah, di SMP 10 Depok ini di tahun 99 sampai 2002 dan lulus alhamdulillah. Dan kebetulan saya masuknya loncat, Pak. Saya nggak ke negeri lagi. Kebetulan saya loncat langsung ke SMK Nasional. Itu SMK Nasional itu saya di bagian pemesinan, Pak. Iya, otomotif. Saya di otomotif kebetulan. Nah, di otomotif kebetulan dari tahun 99 sampai 2005 itu saya lulus. Dan saya pernah waktu itu kuliah. Saya pernah kuliah di tahun 2012. Cuman apalah daya saya karena keadaan ya nggak lulus lah jadinya saya kuliah. Nah, lanjut untuk di hobi saya, Pak. Hobi saya itu ya gini lah ya, hobinya fishing sport sih modelnya, itu model casting atau bagaimana, modelnya fishing sport. Cuma karena sekarang saya udah berpulang itu agak jarang. Dan ini juga benar hiking. Kalau ini sih anak-anak bilangnya naik gunung. Naik gunung. Kalau naik gunung itu wah gimana ya? Baru sama sedikit sih kebetulan. Nah, ini udah di sini aja. Pengalaman saya itu dari tahun 2007 sampai 2009. Kebetulan dari 2005 itu saya agak molor karena terbawa suasana. Terbawa suasana, jadi 2007 baru pengen kerja. Kurang ajar emang udah. 2007 sampai 2008 itu sebagai QC Repair di PT Indovision. QC Repair. Tapi kebetulan QC Repair-nya itu tidak seperti yang Anda bayangkan kebetulan. QC Repair-nya itu ya gosok-gosok piring dewa. Piring dewa, tahu piring dewa? Parabola. Nah, parabola, nah itu saya yang nyuciin, Pak. Itu saya cuci, terus saya gosok. Nah, setelah saya gosok tuh selesai, baru dicat ulang. Nah, kalau misalnya Anda punya TV kabel, itu bekas, Pak. Iya, bekas saya cat. Bekas saya cat. Nah, untuk itu saya cuman ya setahun di Indovision. Kemudian di tahun 2008 sampai tahun 2012 itu saya ada sebagai housekeeping di lembaga Lemhanas RI. Ya, itu lembaga modelnya itu seperti kayak jenderal-jenderal ada di situ untuk mengajar tentang ketahanan nasional, terus Pancasila. Nah, kayak gitu ya. Saya cuma jadi housekeeping kebetulan. Itu bertahan sampai kalau nggak salah ada 3 tahun 4 tahun kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya pindah itu saya di tahun 2012 saya bergabung di Multiclean Jaya Lestari. Ada yang apa? Belum? Oh, belum. Oh iya. Dulu saya di Multiclean Jaya Lestari, kebetulan saya itu di bagian umum dan saya di housekeeping juga kebetulan di bagian umum. Nah, di bagian umum ini saya ada di basement kebetulan. Nah, saya ada di basement, lalu
lalu balik ke ground, balik ke basement, balik ke ground, balik ke basement, kayak gitu aja. Nah, untuk tahun 2019 sampai 2024 kebetulan Multiklin Jaya Lestari itu ganti PT menjadi PT Patra Jasa yang sekarang ini. Nah, itu saya sudah dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini kebetulan ya Pak ya. Kebetulan itu ya sebenarnya Patra ini bagus sih Pak. Bahagia lah pokoknya di Patra ini. Nah, ini untuk kegiatan di area kerja kebetulan. Kegiatan untuk di area kerja ini setiap sebenarnya bukan jam 6.30 ya Pak. Sebenarnya itu jam 6:10 harusnya. Nah, ini jam 6.30 itu hanya untuk spare. Jadinya itu karena itu kita masuk itu jam 6, jam 5, pokoknya jam 6:10 itu kita udah masuk di sana. Di KPP itu udah masuk. Nah, untuk jam 6.30 ini spare. Pagi briefing pagi. Itu kalau misalnya lagi briefing pagi pasti kayak rancangan daily, terus RKB, RKT itu dibahas di situ semua sama dan sebagainya. Itu kalau misalnya RKB itu kan rancangan kerja bulanan ya. Rancangan kerja bulanan itu nanti dibahas bersama pengawasnya. Itu ya sampai antara 30 menit mungkin 30 menitan. Nah, dari situ setelah itu jam 7.15 itu kembali ke area melakukan daily activity. Ya, kalau misalnya anak-anak ruangan itu daily activity-nya pasti mopping lah segala macam kan gitu Pak ya. Kayak gitu. Nah, kalau kebetulan saya di outdoor itu ya dorong-dorong daun sama dorong-dorong daun terus mangkas pohon, macul dan sebagainya ya kan. Ini kan jika melakukan kegiatan RKB ini di jam 10 setelah selesai daily activity itu jam 10 untuk spare istirahat sebentar. Kalau untuk outdoor istirahat sebentar itu jam 10 itu sudah melakukan RKB-nya itu. Kalau untuk di outdoor ya Pak, untuk di outdoor itu ada gulma, ada apa sih namanya, apa tuh Pak namanya itu, banyak deh pokoknya deh itu tuh. Saya lupa. Nah ya, dari jam 10 itu sampai jam 12 kita istirahat. Nah, istirahat setelah itu kita baru kembali di jam 1:05. Kenapa lewat 5? Ya takutnya itu masih ada yang ngerjain, itu jam 12 itu masih ada yang kerja Pak. Jadi jam 1:05. Nah, di sini jam 1:05 dan kembali melakukan RKB. Kebetulan RKB-nya itu kadang-kadang RKB, kadang-kadang RKT kayak gitu. Soalnya penebangan dan segala macam. Kalau penebangan itu kan juga nggak mungkin dalam jangka waktu 2 jam selesai, 3 jam selesai, nggak mungkin Pak. Ya, nggak mungkin banget kan ya dalam 2 jam itu selesai atau tidaknya. Nah, setelah 15:05 di 14:30 itu lagi sedang-sedangnya itu anak-anak menggebu-gebu Pak. Apalagi kalau misalnya dengar azan gitu, pasti itu sudah pasti itu langsung saya buru-buru pulang Pak, maaf ada kegiatan Pak gitu. Ya, setelah 14:30 itu sih sebenarnya tidak patokan ya Pak ya, tidak patokan 14:30 itu udah pulang atau belum. Nah, setelah 14:30 itu 14:31 atau 35 itu cek area masing-masing, takutnya masih ada yang ketinggalan atau alat-alat yang ketinggalan juga, atau mungkin parang yang ketinggalan kayak gitu. Nah, setelah 14:35 14:40 baru di 15:00 briefing sore. Di 15:00 itu briefing sore.
Briefing sore itu tentang evaluasi hari ini. Evaluasi hari ini, dan kebetulan setelah evaluasi hari ini, hari esok dan yang akan datang akan selalu dievaluasi. Karena apa? Karena kegiatan kita itu emang kontinu, Pak. Emang kontinu. Kegiatan kita itu memang kontinu dan harus apa ya istilahnya ya, simbiosis mutualisme kali ya. Kalau simbiosis mutualisme itu kan saling berhubungan gitu kan ya. Ya nanti kan sampai terus harus ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan berarti nggak digaji. Iya. Nah setelah itu ya terima kasih banyak, itu hasil presentasi saya. Hanya ya